Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, see you channel is come back with me. See you. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan untuk selalu patuhi prokes. Karena apa? Karena kita masih berada di tengah-tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan semua ini akan berakhir. Oke, dan udah lama banget aku tidak menyapa kalian semuanya. Dan kali ini aku akan kembali dengan video-video terbaru, dengan konten-konten terbaru. Semoga kalian bisa terhibur, dan semoga nantinya kita juga bisa saling sharing apapun itu. Dan yang paling penting, selamat menyaksikan dan happy watching. Baiklah, di video pertama setelah vakum cukup lama, aku akan berbagi sedikit ulasan atau mungkin sedikit review dari salah satu film sukses dari tahun 2020. Mungkin kalian semua sudah tahu film apa itu? Ya, kalau kalian menjawab film Kuda Hafiz, maka selamat, kalian benar. Sekilas tentang film Kuda Hafiz. Kuda Hafiz merupakan film Bollywood dengan genre action drama romantis yang dirilis pada 14 Agustus 2020 di Disney Hotstar. Film ini disutradarai oleh Farooq Kabir dan dibintangi oleh Vidhu Jamwal. Jika kalian tahu Vidhu Jamwal adalah aktor laga yang biasa membintangi film-film dengan genre action seperti Commando Series dan juga Jungle. Selain Vidhu Jamwal, film ini juga dibintangi oleh Sivalika Oberoi, dan dari deretan pemain pendukungnya ada Anu Kapoor dan masih banyak lagi. Dan berikut adalah sinopsis singkat dari film Kuda Hafiz. Aiki Misra adalah seorang pejabat di kedutaan India yang ditugaskan di daerah Noman. Noman adalah sebuah negara fiksi yang terletak di Timur Tengah. Mungkin negara ini terinspirasi dari Oman ya, I don't know. Ia mendatangi kantor polisi Noman setelah mendapat laporan bahwa salah seorang warga negara India ditahan di sana. Ia adalah Shamir Chowdhury yang diperankan oleh Vidhu Jamwal. Aiki Misra bersedia membantu Shamir asalkan Shamir mau menceritakan kepadanya kronologi penangkapan dirinya. Maka Shamir pun bersedia untuk menceritakan kronologi penangkapan dirinya. Kisah Shamir bermula di Lucknow pada Oktober 2007. Keluarga Shamir dan keluarga Nargis sepakat untuk menjodohkan anak mereka, Shamir dan Nargis. Nargis diperankan oleh Sivalika Oberoi. Shamir adalah seorang insinyur dan pemilik perusahaan pelangkat lunak. Sementara Nargis bekerja sebagai seorang staff operator. Keduanya lalu diperkenalkan dan tidak butuh waktu yang lama, keduanya lalu menemukan kecocokan dan akhirnya mereka pun menikah. Januari 2008 terjadi krisis ekonomi dunia yang menyebabkan perusahaan Shamir harus ditutup sementara Nargis dipecat dari pekerjaannya. 3 bulan menjadi pengangguran, keduanya lalu mendatangi Nadim yang merupakan seorang karyawan di perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri khususnya Noman. Mereka meminta untuk dicarikan pekerjaan di Noman. Dan tidak butuh waktu yang lama, Nargis pun akhirnya diterima bekerja di Noman, sementara Shamir masih harus menunggu. Nargis akhirnya berangkat ke Noman keesokan harinya, dan Shamir pun tidak bisa berbuat apapun, kecuali hanya merelakan istrinya tersebut untuk berangkat terlebih dahulu ke Noman seorang diri. Tak lama setelah kepergian Nargis, Shamir mendapatkan sebuah telepon. Telepon itu berasal dari Nargis, di mana di dalam telepon tersebut Nargis terdengar sangat ketakutan dan mengatakan bahwa ia diculik. Shamir yang merasa khawatir lalu mendatangi Nadim untuk mencari kejelasan situasi dari Nargis. Namun Nadim tidak bisa memberikannya penjelasan pasti, kecuali hanya bisa memberikannya sebuah alamat di Noman. Dan berbekal alamat tersebut, Shamir lalu berangkat ke Di Noman, Shamir bertemu dengan Usman Hamid Ali Murad, seorang supir taksi yang diperankan oleh Anu Kapoor. Ia lalu mencoba menelpon nomor yang sebelumnya digunakan Nargis untuk menghubunginya.
Namun sayangnya nomor tersebut tidak aktif. Ia lalu meminta Usman untuk mengantarkannya kepada alamat yang sebelumnya diberikan oleh Nadim. Namun ternyata alamat tersebut tidak pernah ada di Noman. Usman lalu membawanya ke kantor polisi, namun polisi tidak dapat membantunya. Dan di saat yang bersamaan, ia tahu bahwa Nadim telah menghilang. Tidak mendapatkan bantuan dari polisi, Syamir lalu mendatangi Kedutaan Besar India. Namun sayangnya pada saat itu pejabat yang biasa menangani kasus seperti Syamir ini sedang tidak berada di tempat dan baru akan kembali 2 hari kemudian. Keesokan harinya Syamir mendatangi perusahaan telekomunikasi di Noman. Dan dari sana ia lalu mendapatkan nama dan alamat dari pemilik nomor yang digunakan Nargis untuk menghubunginya. Nomor itu dimiliki oleh Sirazi. Syamir lalu mendatangi alamat Sirazi, namun sayangnya Sirazi tidak berada di sana. Berkat bantuan dari Usman dan temannya, Syamir lalu mengetahui bahwa Sirazi merupakan seorang mucikari. Bersama Usman, Syamir lalu mendatangi satu persatu rumah bordil milik Sirazi. Dan di salah satu rumah bordil tersebut, Syamir akhirnya berhasil menemukan Nargis dalam kondisi yang sangat lemah. Ia lalu mencoba membawa Nargis bersamanya. Namun sayangnya usahanya tersebut digagalkan oleh anak buah Sirazi. Terjadi pertarungan sengit antara keduanya yang berujung dengan kejar-kejaran di jalan dan akhirnya mobil yang dikendarai Syamir menabrak mobil lainnya. Usman tidak sadarkan diri di rumah sakit, sementara Syamir dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan dan kekerasan. Kembali ke masa sekarang. Setelah menceritakan kisahnya kepada Mishra, Syamir lalu didatangi oleh Faiz Abu Malik yang merupakan anggota dari Badan Intelijen Noman. Setelah mengetahui kebenaran dari cerita dari Syamir, Faiz setuju untuk membantunya untuk menemukan Nargis. Namun Faiz tidak sendirian, ia ditemani oleh Tamina. Mereka lalu mendatangi bandara untuk melihat rekaman CCTV di hari kedatangan Nargis di Noman. Dari rekaman CCTV tersebut, mereka melihat bahwa Nargis masuk ke sebuah mobil van dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut terungkap bahwa mobil tersebut dimiliki oleh Istek yang merupakan seorang koordinator model asal Aljazair. Di sisi lain, Nargis bersama beberapa tahanan wanita lainnya dipindahkan dengan sebuah mobil box. Dari tempat yang berbeda, Syamir dan Nargis mengingat momen kebersamaan mereka. Istek yang mendapat laporan bahwa posisi mereka sudah tidak aman, lalu memerintahkan supaya Nargis dibunuh. Malam harinya, Syamir mendapat panggilan dari Tamina dan Faiz tentang penemuan mayat wanita terbakar yang diduga merupakan Nargis. Syamir lalu meyakini itu adalah Nargis setelah melihat kalung yang dulu pernah diberikannya kepada Nargis. Dengan hati hancur, Syamir lalu memakamkan jenazah tersebut dan berencana untuk kembali ke India. Di sisi lain, Tamina lalu menyadari bahwa mayat tersebut bukanlah Nargis, melainkan orang lain. Ia mencoba menghubungi pihak bandara untuk menghentikan penerbangan Syamir. Namun pihak bandara mengatakan bahwa tidak ada penumpang dengan tujuan India yang bernama Syamir. Syamir masih berada di India dan saat ini dalam misi balas dendam. Syamir lalu mendatangi Usman dan mengatakan misi balas dendamnya. Sementara itu Tamina dan Faiz masih berusaha untuk mencarinya. Dengan sebuah penyamaran, Syamir akhirnya berhasil menemukan alamat Istek. Ia lalu segera menuju ke alamat tersebut. Tamina dan Faiz lalu mendatangi rumah Usman dan mengatakan kebenaran bahwa sebenarnya Nargis masih hidup. Bersama mereka lalu menyusul Syamir menuju ke alamat Istek. Syamir akhirnya berhasil menemukan alamat Istek. Terlibat pertarungan sengit antara keduanya dan Syamir akhirnya berhasil menahan tubuh Istek. Dari Istek, Syamir lalu mengetahui bahwa sebenarnya Nargis masih hidup dan
Mayat yang sebelumnya ditemukan merupakan alat untuk mengelabui Syamir supaya Syamir kembali ke India. Syamir bermaksud untuk membakar tubuh Istek hidup-hidup. Namun di saat yang bersamaan, Usman, Faiz, dan Tamina datang dan menghentikannya. Mereka lalu meminta Syamir untuk menurunkan senjatanya dan mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama. Syamir lalu menyerahkan senjata tersebut kepada Faiz dan belakangan terkuak bahwa Faiz merupakan sekutu Istek. Faiz akan menyerang Syamir. Namun di saat yang bersamaan, Tamina berhasil menghentikan Faiz. Ia lalu menahan serangan Faiz dan menyuruh Syamir untuk segera kabur dan mencari Nargis. Setelah mencari-cari, akhirnya Syamir berhasil menemukan Nargis di salah satu mobil box yang masih terkunci. Ia lalu membawa mobil tersebut bersama Usman yang sebelumnya sempat ditembak oleh Istek. Sementara itu, Tamina akhirnya dibunuh oleh Faiz. Faiz lalu melapor kepada komisaris dan mengatakan bahwa Syamirlah yang telah membunuh Tamina. Setelah terlibat kejar-kejaran dengan pasukan Istek, Syamir akhirnya berhasil kabur. Sementara itu, Faiz datang menemui salah satu sekutunya yang lain. Dan momen tersebut berhasil ditangkap oleh kamera mata-mata Badan Intelijen Noman. Ia lalu melaporkan kepada komisaris dan betapa marahnya komisaris begitu mengetahui bahwa Faiz merupakan seorang pengkhianat. Saat akan memasuki kota, Syamir dihadang oleh pasukan Badan Intelijen Noman setelah mendapat perintah untuk membunuh Syamir atas tuduhan pembunuhan terhadap Tamina. Syamir lalu menelpon Al-Kimisra dan meminta bantuannya lagi dan berjanji akan menyerahkan diri dan menjelaskan semua yang telah terjadi pada saat itu. Dengan susah payah, Syamir akhirnya berhasil menjangkau kantor Badan Intelijen Noman. Namun ia langsung dihadang dan saat itu juga akan ditembak mati oleh Faiz. Dan di saat yang bersamaan, komisaris datang dan menghentikan tindakan dari Faiz. Ia lalu mengungkap pengkhianatan yang dilakukan oleh Faiz. Syamir yang marah lalu menghajar habis-habisan tubuh Faiz. Dan setelah tubuh Faiz ambruk, ia lalu berlari keluar untuk menyelamatkan Nargis yang masih terkunci di mobil box. Atas bantuan dari Badan Intelijen Noman, mobil tersebut akhirnya berhasil dibuka. Dan betapa terharunya Syamir begitu melihat Nargis dalam keadaan baik-baik saja. Syamir akhirnya jatuh pingsan. Keesokan harinya, jenazah Tamina dimakamkan secara kenegaraan dan diberikan penghormatan atas semua dedikasinya selama bertugas. Sementara itu, Faiz akhirnya dijatuhi hukuman mati atas pengkhianatan yang dilakukannya. Syamir dan Nargis akan kembali ke negara mereka, India. Mereka diantar oleh Usman ke bandara. Dan dalam kesempatan itu, Syamir mengucapkan terima kasih kepada Usman atas semua bantuannya selama di Noman. Adegan berakhir di pesawat saat dimana Nargis merasa ragu memegang tangan Syamir. Namun Syamir lalu meraih tangan Nargis dan lalu memeluk Nargis. Oke, itu adalah alur cerita dari film yang satu ini. Menurut aku film ini sangat bagus dan sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton. Dan kalau menurut aku tak salah film ini menjadi film sukses dari tahun 2020 karena terdapat komposisi yang sangat-sangat ciamik antara alur cerita, pengambilan gambar, dan juga soundtracknya yang sangat-sangat memanjakan telinga ya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu mulai dari alur cerita. Menurut aku alur ceritanya sangat-sangat bagus. Aku nggak kebayang apa yang terpikirkan oleh penulis, maksudku mengangkat kisah dari sebuah kejadian yang benar-benar nyata dan mencampurkannya dengan unsur fiksi. Itu benar-benar bagus. Dan untuk pengambilan gambarnya aku paling suka bagian yang ini. Menurut aku itu benar-benar tegang ya. Dan hal ini juga nggak terlepas dari kerjasama antara kru dan juga para aktor dan aktris yang sangat-sangat bertalenta ya.
Dan untuk soundtracknya, film ini sangat-sangat enak untuk didengar. Kalian harus dengar soundtracknya karena benar-benar memanjakan telinga dan benar-benar bagus, karena ini langsung ditangani oleh Mithun ya. Mithun benar-benar udah profesional banget ya untuk hal-hal membuat soundtrack yang indah, yang bagus, musik-musik yang elegan, memanjakan telinga ya. Dan itu adalah ulasan aku tentang film Huda Hafiz. Film ini sangat banyak mendapatkan kritikan-kritikan positif dari para kritikus, dan salah satunya dari aktor multitalent asal India, Kriti Roshan. Pokoknya kalian harus nonton. Oke? Terima kasih atas video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kalau kalian ingin menambahkan, silahkan tulis di komentar, atau mungkin ada film-film yang kalian rekomendasikan untuk kita bahas selanjutnya, kalian bisa tulis juga di komentar. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.